bentuk baru dari MBKM eh, di negara kita ya. Nah, kalau pada periode sebelumnya, periode dari kabinet sebelumnya, itu kita menyelenggarakan dan mengakomodir konversi SKS untuk program MBKM yang dijelaskan itu ada 8 macam kegiatan. Nah, sekarang kita juga masih bisa melaksanakan bentuk yang mirip seperti itu, tapi dengan spesifikasi yang mungkin sedikit berbeda, gitu ya. Di antara kalian ada yang kemarin mengikuti sosialisasi dari ITS tentang magang berdampak? Ada yang ikut nggak? Enggak, Bu. Kemarin tabrakan kalau nggak salah jadwalnya. Sama EAS atau sama kuliah ya? Kuliah kalau nggak salah. Oke. Nah, jadi nanti mungkin bisa dikirimkan kembali di grup oleh Bu Kade terkait materi ya, materi dan rekaman dari sosialisasi tersebut gitu ya. Nah, karena magang berdampak itu nanti sudah dimulai pada 4 Agustus ya, maka eh, kita merasa berkepentingan untuk segera menyampaikan ini kepada mahasiswa dan karena waktu yang kita punya itu sudah tidak memungkinkan untuk bisa mengumpulkan mahasiswa secara offline, maka kita selenggarakan secara online gitu ya. Jadi kalau di kabinet sebelumnya itu ada istilah MSIB gitu ya, di mana kalian bisa magang selama lebih dari 4 bulan, 4 sampai 6 bulan di perusahaan, kemudian kalian bisa mengklaim konversi ke departemen. Maka MSIB saat ini sudah ditiadakan dan sekarang kita punya yang namanya program magang berdampak. Ya mungkin ada kemiripannya gitu ya. Nah, karena nantinya kan kalau yang di sosialisasi itu eh, diberikan aturan secara umum dari ITS, akan tetapi karena nanti pelaksanaan konversinya itu tentu sangat bergantung pada kondisi di departemen, maka saya perlu menyampaikan ini kepada kalian semua ya, agar kalian tahu di awal. Dan ini juga tidak hanya berlaku spesifik untuk magang berdampak saja apa yang saya sampaikan ini, tapi juga secara keseluruhan terhadap program magang di departemen, gitu ya. Baik, mudah-mudahan semua bisa mengikuti dengan baik ya. Jangan ditinggal tidur loh ya. Oke, saya coba share. Layar saya sudah terlihat ya. Yang bisa open kamera dong. Oke, apakah bisa dilihat dengan jelas ini layar saya? Bisa, Bu. Aman, Bu. Oke. eh jadi saya akan awali dengan ini ya, magang ya. Magang ini kegiatan yang gampang-gampang susah juga gitu ya. Karena seiring dengan waktu ya, kalian punya tantangan untuk mencari tempat magang gitu ya. Harapannya kalian mendapatkan tempat magang yang bermanfaat untuk kompetensi kalian di bidang teknik komputer, kan seperti itu ya. Nah, untuk mencari tempat yang seperti itu kalian mungkin butuh eh, trial gitu ya, beberapa kali trial gitu ya untuk mempropos sebuah eh, kesempatan magang di perusahaan yang kalian inginkan. Nah, jadi di sini mulai dari proposalnya ya sampai dapat tempat, kemudian sampai apalagi kalau konversi, kemudian sampai pembimbingan dan laporan itu memang apa ya, dalam perjalanannya saya menemui beberapa kendala gitu ya. Sampai pada laporan pun saya masih belum eh,
cukup merasa puas dengan apa yang bisa dilaporkan oleh mahasiswa dari kegiatan magang mereka sampai saat ini, gitu ya. Nah, mudah-mudahan dengan sosialisasi ini bisa lebih baik. Baik, jadi di dalam departemen kita, kenapa kok kalian harus magang? Karena itu merupakan salah satu mata kuliah wajib di departemen yang bobotnya 4 SKS. Akan tetapi dengan program yang dicanangkan oleh pemerintah, kita juga mengakomodir bentuk magang yang lain, gitu ya. Jadi di sini kalau kalian lihat ada 3 jenis magang. Ini semua ada di website departemen ya. Ada magang reguler, magang mandiri, dan magang berdampak. Magang reguler itu tujuannya adalah untuk menggugurkan kewajiban magang wajib 4 SKS yang ada di semester 7 secara resmi di dalam kurikulum kita. Nah, untuk bisa mendapatkan SKS ini syaratnya durasi magang itu adalah 1,5 sampai 3 bulan, gitu ya. Dan pendaftarannya dilakukan langsung dengan secara personal. Kalian mendaftar ke perusahaan-perusahaan yang kalian inginkan, gitu ya. Tidak membutuhkan perjanjian kerjasama, ya, atau PKS, ya. Dan dia hanya mendapatkan 4 SKS untuk magang wajib saja. Nah, yang kedua adalah magang mandiri. Nah, magang mandiri ini namanya mandiri berarti inisiasi dari diri sendiri. Mungkin kalian punya apa itu namanya, punya link gitu ya ke sebuah perusahaan yang memungkinkan kalian melaksanakan magang dengan durasi yang lebih lama, yaitu 4 sampai 6 bulan, gitu ya. Karena durasinya lebih lama, maka memungkinkan konversi sampai 20 SKS. Sampai itu belum tentu selalu 20 ya. Tergantung dari pertimbangan dari PK2 juga ya. Dan juga pertimbangan nanti di akhir terhadap apa yang kalian kerjakan selama magang gitu ya. Perjanjian kerjasama ya dibutuhkan karena ini kan inisiasi dari kalian sendiri, maka kalian wajib untuk mengurus perjanjian kerjasama dan mengurusnya ke PK2. Ya, pendaftarannya langsung ke perusahaan. Nah, yang ketiga adalah magang berdampak, sama lama masanya adalah 4 sampai 6 bulan dan karena masanya panjang bisa mengambil atau mendapatkan konversi sampai 20 SKS ya. Akan tetapi karena ini adalah program yang sudah disediakan oleh pemerintah, maka kalian tidak perlu membuat PKS lagi. Jadi PKS ini kan tujuannya untuk memberikan semacam jaminan terhadap sebuah kegiatan yang dilaksanakan gitu ya. Nah, karena ini pemerintah yang sudah menyelenggarakan, maka tidak perlu PKS lagi. Pendaftarannya ada di link di bawah ini, yaitu di Simpel Mawa, gitu ya. Itu secara singkat. Nah, kalau kasusnya kalian mengambil magang mandiri atau magang berdampak, ya, kalian sebenarnya hanya perlu yang wajib itu adalah magang 4 SKS ini saja. Tapi in case kalian ingin mencoba untuk menjalani magang mandiri dan magang berdampak, maka di bawah ini adalah pilihan SKS yang bisa kalian usulkan, gitu ya. Jadi kalau di kabinet sebelumnya kegiatan di luar kampus itu bisa dilakukan sampai maksimum 2 kali dalam masa studi. Nah, sekarang itu hanya sekali, gitu ya. Nah, kita masih mengadopsi komposisi konversi yang lama, yaitu mikrokredensial A. Jadi kalau kalian mengambil apa itu, misalnya magang mandiri atau magang berdampak gitu ya, bisa mengambil pilihan konversi yang tertera di sini. Mikrokredensial A dan mikrokredensial B ini sebagai pengganti dari mata kuliah pilihan ya. Kalian punya jatah wajib 5 mata kuliah pilihan, yang 2 boleh diambil di luar bidang dan di luar kampus ya. Bentuknya mata kuliah ini mikrokredensial A dan B. Kemudian aplikasi teknologi dan transformasi digital, ya, kewirausahaan berbasis teknologi, kewarganegaraan, magang itu sendiri, dan pengayaan. Nah, akan tetapi untuk kalian yang masuknya tahun 2022 ya, itu mestinya secara otomatis mulai kalian semester
2 atau semester 4 ya, itu sudah diinjek atau diwajibkan mata kuliah kebudayaan dan kebangsaan yang itu dianggap sebagai mata kuliah pengayaan di departemen. Jadi poin pengayaan ini hilang mestinya mulai 2022 ke bawah ya. Karena ini sudah diambil dan sudah ada nilainya di transkrip kalian. Maka kalian bisa memilih tambahannya di sebelah kanan gitu ya. Apakah mau bahasa Indonesia, ya, ataukah kredensial mikro C, ataukah magang bersertifikat A, B, C, atau mata kuliah MBKM ITS gitu ya. Itu seperti itu. Berikutnya, oke. Nah, kita tahu bahwa secara kurikulum ya, magang itu terletak di semester 7 gitu ya. Maka ini adalah urutan ya, tahapan kalian melakukan magang reguler. Itu kalau kalian mau mengambil SKS magang di semester 7, itu artinya di akhir semester kalian itu harus siap untuk melakukan seminar, mengumpulkan laporan, pembimbingan departemen, dan pembimbingan lapangan untuk mendapatkan nilai magang di akhir semester 7. Jadi SKS-nya diambil di awal semester 7, buku laporan, seminar, nilai pembimbing departemen, nilai pembimbing lapangan itu harus dikumpulkan di akhir semester untuk mendapatkan nilai magang. Pelaksanaan magangnya kapan? Ya, ini idealnya adalah pelaksanaannya magangnya itu ditarik mundur di liburan panjang semester 6. Ya, kalau tadi durasinya adalah 1,5 sampai 3 bulan, maka libur panjang semester 6 ini cukup untuk kalian melakukan kegiatan magang itu, meskipun seandainya itu harus dilakukan di luar Surabaya secara offline, gitu ya. Apa nggak bisa Bu dilakukan di semester 7, tergantung kasusnya, ya. Kalau kalian dilakukan di Surabaya, ya dilakukan di perusahaan di Surabaya dan itu memungkinkan kalian untuk memanage antara kegiatan magang dan perkuliahan yang dilaksanakan di departemen, maka mungkin saja. Atau mungkin kalian melaksanakan itu di lab. Ada pilihan juga magang di lab gitu ya. Kita pernah mengirimkan beberapa kesempatan magang di lab gitu ya bagi mahasiswa gitu. Nah, kemudian jadi pada saat libur panjang inilah pelaksanaan magang berikut dengan pembimbingan magang dan penulisan laporan. Kenapa penulisan laporan juga harus dilakukan pada saat itu? Karena ada kalanya laporan itu butuh dibimbing juga oleh pembimbing lapangan, gitu ya. Misalkan kalian butuh eh, apa itu namanya foto, gitu ya. Foto itu kalian perlu izin dengan pembimbing lapangan. Pak, boleh saya mengambil foto untuk kegiatan sebagai laporan dari magang saya gitu ya. Nah, nanti kalian akan diarahkan. Atau bahkan bisa jadi eh, pada kasus tertentu tidak diizinkan. Gitu. Misalnya tidak diizinkan mengambil foto pada data center dari perusahaan tertentu gitu ya. Nah, itu bisa jadi seperti itu. Makanya perlu izin dan perlu konsultasi dengan pembimbing. Tapi foto kegiatan itu harus dicantumkan gitu ya. Itu seperti itu. Jadi maka tahapan penulisan laporan itu harus dimulai pada saat pelaksanaan magang itu berjalan. Jangan sampai sudah selesai lama baru ditulis laporannya gitu. Kadang-kadang sudah nggak berada di perusahaan itu, sudah kehilangan kontak atau mungkin pejabatnya sudah berganti, pembimbing lapangan yang lama sudah dipindahkan di divisi lain, akan lebih sulit lagi nanti kalian akan mendapatkan misalkan tanda tangan untuk buku laporan dan sebagainya, gitu ya, apa penilaian dan sebagainya, itu seperti itu. Jadi harus segera dimulai pelaksanaan untuk penulisan laporan. Nah, pelaksanaan magangnya di libur panjang, maka persiapannya di semester 6, gitu ya. Semester 6 itu kalian mulai aktif untuk mencari kesempatan magang ya.
boleh kalau kalian misalnya punya kenalan gitu ya, secara personal atau dari orang tua gitu ya, itu boleh gitu. Atau mungkin lewat media sosial atau lewat website dan lain sebagainya gitu ya. Dan setelah kalian sudah mendapatkan komunikasi dengan perusahaan, maka kalian melakukan pengajuan magang. Nah, kita lihat aturannya. Berikut adalah alur magang ya. Terdiri dari 3 tahap: pengajuan, pelaksanaan, dan pelaporan. Ya. Dimulai dari pengajuan, mahasiswa mencari perusahaan tujuan magang, kemudian mengajukan form magang ke koordinator magang. Jadi mengajukan form berikut dengan transkrip dan proposal, gitu ya. Nanti kita akan bahas ya. Kemudian setelah berkas itu lengkap, baru mengajukan surat pengantar magang. Nah, setelah mendapat surat balasan, maka yang saya tandai kuning ini, ya, jangan lupa di awal semester mengajukan form konversi ke saya, ke koordinator magang, gitu ya. Jangan sampai, jadi gini, konversi itu adalah kesepakatan atau kontrak atau ibaratnya itu apa ya, akad yang kita buat gitu ya sebelum pelaksanaan kegiatan. Jangan sampai sudah jalan terus ternyata belum bikin form konversi. Nah, nanti kalau di akhir ternyata ujuk-ujuk mau konversi tapi saya menolak, itu bukan saya salah ya, karena tidak pernah ada akad di awal gitu. Walaupun mungkin barengan temennya banyak dan yang lain dapat konversi gitu, tapi bisa jadi karena dia tidak konversi di awal, saya mempertimbangkan kembali gitu ya. Karena mungkin di akhir saya tahu bahwa oh, ternyata kegiatannya tidak berkualitas gitu ya. Tidak cocok dengan konversi seperti itu. Mungkin konversinya akan beda dengan konversi teman-temannya karena saya sudah tahu dengan berjalannya waktu itu bukan saya yang salah gitu ya. Artinya mengajukan form konversi ini merupakan bagian dari kesepakatan yang tujuannya adalah untuk mengamankan kalian juga gitu ya. Itu seperti itu. Kemudian setelah itu pelaksanaan. Mahasiswa melaksanakan, kemudian jangan lupa untuk melakukan pembimbingan, baik dosen pembimbing lapangan maupun dosen pembimbing departemen yang dalam hal ini adalah dosen wali kalian masing-masing. Kemudian juga mengisi logbook mingguan di MyITS Student Connect. Nah, di akhir pada saat pelaporan, kalian membuat laporan, mendaftar seminar, dan melaksanakan seminar. Seperti itu. Nah, untuk pengajuan magang ada beberapa syarat ya. Yang pertama adalah mahasiswa aktif telah menempuh ya. Di sini menempuh bukan lulus ya. 90 SKS dari departemen. Jadi artinya ketika kalian tadi harus melakukan eh, apa ya, pendaftaran magang ke perusahaan di semester 6 itu kan berarti kalian sudah melewati 5 semester sebelumnya. Nah, melewati 5 semester itu 5 kali 18 dipukul rata kalian ngambil satu SKS 18 satu semester tuh 18 SKS itu sudah mengantongi 90 SKS gitu. Jadi itu adalah timeline yang wajar dan masuk akal gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian mengumpulkan ke departemen seperti yang saya sebutkan tadi ya, 3 hal ini. Jangan lupa untuk proposal magang itu harus menjelaskan secara spesifik topik magang yang dipilih nanti ya. Dan itu harus diupayakan ke kontak person yang ada di perusahaan gitu ya. Karena apa? Tujuannya adalah untuk mengontrol bahwa yang kalian kerjakan nanti sesuai dengan bidang teknik komputer. Kalau tidak, bisa saya tolak gitu ya. Maka di akhir mahasiswa akan mendapatkan ini, surat permohonan dan surat pengantar. Nah, contohnya seperti ini. Contoh di apa? Salah satunya ya. Surat pengantar. Surat pengantar ini juga bisa juga berupa atau istilahnya surat rekomendasi seperti itu. Ada di MBKM dulu namanya surat rekomendasi dan biasanya itu ada formatnya tersendiri gitu ya. Nah, seperti itu, mirip-mirip. Nah, kemudian pada saat pelaksanaan magang itu ada 2 hal yang harus diisi ya. Karena kalian melakukan pembimbingan itu harus tercatat, ada logbook magang ya. Apa bedanya logbook magang dengan monitoring kegiatan magang? Kalau logbook magang itu adalah data eh, kegiatan yang kalian lakukan. Jadi misalkan per topik atau per pekan atau bahkan setiap hari pun boleh gitu. Maka yang harus memberikan tanda tangan atau paraf adalah pembimbing
magang di lapangan. Nah, kalau yang di sebelah kanan itu adalah pembimbingan boleh dengan apa ya? Paling tidak dengan dosen pembimbing departemen, tapi boleh juga mencantumkan pembimbingan. Karena kalau apa itu namanya, logbook itu kan hanya melakukan kegiatan-kegiatannya saja. Kalau mungkin dilakukan pembimbingan tambahan dengan dosen pembimbing lapangan pun boleh ditulis di sini. Dan yang pasti harus ada pembimbingan dengan eh, dosen pembimbing di departemen. Dalam hal ini adalah dosen wali. Minimum tiga ya. Baik itu total untuk pembimbingan saat pelaksanaan atau pada saat penyusunan laporan totalnya 3 minimum ya. Nah, bagaimana kalau seandainya kalian berkelompok, dosen walinya beda-beda? Nah, maka bisa dipilih salah satu dosen wali di antara 3 dosen wali anggota kelompok tersebut, gitu ya. Setelah dilaksanakan kegiatan penulisan laporan ya, eh, laporan ini bisa dikumpulkan mulai 1 bulan dan paling lambat dua semester setelah kegiatan selesai dilaksanakan, gitu ya. Mulai 1 bulan setelah kegiatan dilaksanakan langsung mengumpulkan laporan juga boleh. Selambatnya 2 semester setelah kegiatan selesai dilaksanakan. Apa maksudnya? Misalnya konversinya apa? Atau SKS magangnya tidak diambil pada semester 7 misalnya. Pelaksanaannya pada liburan semester 6, tapi SKS magangnya tidak diambil pada liburan pada semester 7 berikutnya. Tapi mau direncanakan diambil di semester 8 bersama dengan TA. Itu masih diperbolehkan dan itu maksimum. Gitu ya. Maksimum. Kalau semester 8 tidak dilaporkan, maka kegiatan itu tidak bisa diakui dan harus melakukan kegiatan baru. Gitu ya. Itu seperti itu. Kenapa kok dibuat seperti itu? Agar mahasiswa ini, agar administrasi itu tertib gitu ya. Begitu kegiatan segera dilaporkan selesai gitu ya. Nggak tertunda-tunda pelaporannya, nggak tertunda-tunda apa itu namanya pengambilan SKS-nya dan sebagainya. Kalau mau butuh bimbingan itu masih mudah untuk menghubungi pihak perusahaan gitu ya. Nah itu pernah terjadi itu kesulitan akhirnya untuk menghubungi kembali pihak perusahaan dalam rangka kelengkapan laporan gitu ya. Nah itu seperti itu. Jadi harapannya segera dilaporkan. Ya. Biasanya Bukade akan menyebarkan apa itu eh, link untuk pengumpulan berkas ya untuk seminar itu berupa pengumpulan buku laporan ini biasanya menjelang EAS seperti itu sekitar itu. Nah, nilai magang diberikan di akhir itu terdiri atas komponennya adalah pembimbingan lapangan, pembimbingan internal atau departemen, kemudian nilai seminar magang. Nah, nilai seminar ini berarti apa ya? Rata-rata dari nilai penguji, tergantung pengujinya ada berapa, gitu ya. Dan terakhir adalah nilai tata tulis untuk laporan magang. Jadi, bisa jadi kalian merasa confident dengan kegiatan kalian, tapi ternyata laporannya buruk, ya. Bisa jadi tidak optimal nilainya, gitu ya, seperti itu. Dan ini harus setiap komponen ini harus ada empat-empatnya. Jadi tidak bisa kalau lulus tanpa ngumpulin buku laporan nggak bisa. Lulus tanpa seminar juga nggak bisa. Semuanya harus ada. Kalau salah satu tidak ada, maka tidak bisa lulus dari mata kuliah ini, gitu ya. Kan kalau mata kuliah biasa bisa jadi, misalkan ETS nggak ikut, tapi nilai lain lengkap bahkan sempurna gitu. Masih mungkin lulus kan? Ya, seperti itu. Tapi tidak dengan magang ya. Jadi mohon diperhatikan. Nah, apa saja? Nah, ini yang sering miss di laporan magang. Laporan magang itu rata-rata tipis, kurang jelas penjelasannya gitu ya. Sebenarnya banyak hal yang bisa dicantumkan. Yang pertama adalah profil perusahaan, ya. Terutama disorot pada divisi di tempat kalian melakukan kegiatan, ya.
struktur organisasinya bagaimana, layanan yang diberikan apa, gitu ya, dan seterusnya. Berapa jumlah orang yang ada di divisi tersebut, gitu ya, dan seterusnya. Kemudian dokumentasi kegiatan. Nah, ini kalau laporannya itu apa terlalu terlambat dari terlalu jauh jaraknya dari pelaksanaan kegiatan, maka pada saat laporan kalian mau masukin foto, dokumentasi itu akan sulit gitu ya. Jangan lupa pas pelaksanaan itu izin sama pembimbing lapangan, Pak, boleh saya ambil dokumentasi untuk buku laporan gitu ya. Jangan lupa gitu ya. Nah, itu nanti bisa ditampilkan gitu ya. Nah, dokumentasi ini bisa diskusi, pembimbingan, rapat dengan apa karyawan-karyawan di sana gitu dalam satu divisi atau melakukan kunjungan onsite ya, misalnya ke BTS atau kemana-kemana ke apa pabrik misalnya seperti itu. Kemudian juga simulasi atau perancangan dan hasil yang diperoleh gitu ya, itu seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah yang harus ditampilkan adalah pengujian ya, pengujian. Jadi sebenarnya topik yang kalian usulkan ya itu adalah sebenarnya adalah sebuah proposal untuk menyelesaikan masalah yang ada di perusahaan. Jadi ceritanya itu kalian itu diminta untuk masuk ke dunia industri yang nyata dan apa itu namanya mencoba menawarkan solusi untuk permasalahan yang dihadapi di perusahaan. Permasalahan itu harus kalian jelaskan di bab satu, gitu ya. Permasalahannya seperti ini. Solusi yang diusulkan adalah ini, yaitu topik kalian. Nah, untuk mengetahui apakah topik itu, jadi mirip-mirip dengan TA, tapi ini real world dan sebenarnya lebih sederhana gitu ya. Nah, topik yang kalian usulkan sebagai solusi itu harus benar-benar diuji. Apakah itu benar-benar eh, berhasil menjawab permasalahan atau tidak gitu ya, itu seperti itu. Kemudian dianalisis ya, dan yang terakhir seperti biasa kesimpulan dan saran perbaikan. Nah, kadang-kadang mahasiswa miss di sini pengujian dan analisisnya karena mereka cuma mindsetnya cuma melakukan ya, kemudian selesai, begitu diimplementasi selesai, tidak ada responsibility untuk melakukan pengujian apakah itu berhasil atau benar atau tidak gitu ya. Sehingga karena nggak dilakukan pengujian juga nggak bisa melakukan analisis gitu ya. Pokoknya cuma dikasih gambar bahwa sistemnya udah jadi, udah selesai gitu ya. Nah padahal tidak seperti itu gitu ya. Harusnya dilakukan pengujian. Nah ini kalau laporannya belakangan terlalu terlambat, maka untuk pengujian ini belum tentu bisa gitu ya, itu seperti itu. Belum tentu bisa punya akses lagi untuk melakukan pengujian. Oh ternyata butuh pengujian, wah udah nggak bisa. Jadi artinya apa? Ketika mau perbaikan laporan gitu ya, misalnya kita bimbingan, saya bimbingan dengan mahasiswa saya, oh kamu harus ini menyertakan pengujian, udah nggak bisa karena magangnya sudah sekian bulan yang lalu. Nah, sudah nggak punya akses lagi ke perusahaan. Nah, itu seperti itu. Jadi tolong ini diperhatikan. Kemudian berikutnya, nah ini eh, peraturan magang ya. Ini sudah dimuat di website departemen. Ini adalah peraturan magang yang terbaru dan ini saya rumuskan ya. Departemen merumuskan ini atas dasar eh, beberapa permasalahan yang kami jumpai di lapangan ya. Saya akan meng-highlight beberapa poin saja yang penting ya. eh, Yaitu di poin 3, nomor 3 ya, mahasiswa wajib ya, wajibnya pakai huruf besar berarti harus banget gitu ya. Wajib mengumpulkan ke bagian akademik departemen, dalam hal ini adalah Bukade ya. Apa saja? Pertama, form magang yang telah disetujui dalam rangka pengajuan ya. Yang telah disetujui koordinator magang departemen sebelum mengajukan permohonan surat pengantar. Jadi untuk mengambil surat pengantar dan sebelum resmi mendaftar pada perusahaan itu, kalian harus mengusulkan ini form magang ini. Nah, saya berhak untuk menjamin kualitas. Dan untuk itu saya punya wewenang untuk menolak atau menerima, gitu ya. Manakala itu ternyata sesuai dengan bidang teknik komputer, oke saya izinkan. Kalau tidak, ya misalnya kalian kerja di bank itu
sebenarnya perusahaannya bukan di bidang teknik komputer, tapi sistemnya disupport oleh teknologi yang berkaitan dengan teknik komputer. Bisa jadi kalian diletakkan di divisi yang memang apa itu berkaitan dengan bidang teknik komputer. Tapi kalau di bank, terus kemudian kalian kerjanya disuruh ngentri data atau bantu HRD gitu ya. Nah, itu saya bisa tolak itu gitu ya. Nah, itu tujuannya. Nah, jadi tidak akan boleh memohon surat pengantar sebelum form magang ini disetujui. Nah, kemudian yang kedua adalah form konversi ya, yang telah saya tanda tangani sebelum pelaksanaan magang. Jadi setelah kalian mendapatkan pernyataan diterima oleh perusahaan, biasanya kalau yang konversi ini biasanya ada kayak rekrutmen, terus kemudian ada email yang menyatakan bahwa oh kalian diterima gitu ya. Maka itu ditunjukkan kepada saya ya. Terus kemudian eh, jadi ke saya membawa apa bukti cetak ya, bukti cetak bahwa telah diterima di perusahaan tersebut dan membawa form konversi. Nah, kemudian kita diskusikan itu, kamu konversi apa? Karena setiap anak bisa jadi berbeda apa yang mau dikonversikan gitu ya. Seperti itu. Nah, nanti tanda tangan. Saya akan tanda tangan dan di situ tercantum tanggal. Ini jangan sampai hilang ya. Salinannya harus juga diberikan ke Bu Kade gitu ya. Seperti itu agar apa nanti pada saat penulisan laporan itu kalian bisa cantumkan itu di halaman depan ya bahwa kegiatan ini telah disetujui untuk dilakukan konversi ke mata kuliah apa saja gitu ya. Bagaimana Bu kalau konversinya misalkan semester depannya gitu ya. Ini mungkin dilakukan pada magang mandiri gitu ya. Jadi pada magang mandiri itu karena memungkinkan kegiatan itu dilakukan apa itu secara online ya. Barangkali ada perusahaan yang menawarkan kegiatan itu mix hybrid dan sebagainya sehingga sementara kalian mengambil apa sementara kalian melakukan kegiatan magang itu tetap bisa mengambil SKS di departemen gitu ya dan menjalankan kuliah secara normal seperti biasa. Terus kalian berencana untuk konversinya semester depannya, tapi tetap yang namanya form konversi itu harus saya tanda tangani sebelum pelaksanaan magang. Ya, artinya begini. Jadi ibarat kalian belanja di supermarket ya, ketika sampai di kasir ya, itu dicek ya. Ini tanggal kadaluarsanya udah benar, 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 benar semua oke sepakat beli-beli, udah akad udah terjadi gitu ya, dibayar, barang dibawa pulang. Kalau sampai di rumah ternyata ada keluhan dan sebagainya, itu bisa tidak menjadi tanggung jawab supermarket itu untuk kerusakan barang setelah barang itu dibawa keluar dari supermarket gitu loh. Jadi ibaratnya semacam itu. Akad yang membuktikan bahwa kegiatan ini no matter what itu diakui untuk konversi mata kuliah A, B, C dan seterusnya gitu ya. Kalau seandainya sudah mau selesai kegiatan baru ngurus konversi ya saya nggak salah kalau bisa jadi konversi yang diakui beda dengan teman-teman yang lain gitu ya. Jangan jangan protes gitu ya. Misalnya saya tahu bahwa kegiatannya kurang baik, akhirnya saya beri konversi udah sedikit aja gitu loh. Teman saya dapat sampai hampir 20 Bu, kok saya cuma 10 gitu. Ya itu resiko yang tidak mengurus konversi di awal gitu ya. Baik, itu nomor 3. Kemudian nomor 4 ya. Bagi mahasiswa yang menjalani kegiatan magang secara offline ya di luar Surabaya dan membutuhkan konversi lebih dari 4 SKS magang wajib, maka yang berlaku dua keadaan. Pertama, tidak diperbolehkan mengambil mata kuliah reguler selama pelaksanaan program berjalan. Otomatis ya kan? Karena kalau dia lebih dari 4 SKS yang dikonversi ya maka artinya durasinya akan lebih dari 3 bulan, bisa 4 sampai 6 bulan, sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan perkuliahan reguler di departemen, begitu ya.
Masuk akal ya? Dan tidak bisa Bu, gimana Bu kalau izin saya online apa mode online gitu perkuliahannya selama selama 4 bulan ya nggak bisa. Ya kami tidak menyediakan opsi itu gitu ya. Kemudian yang kedua adalah wajib melakukan konversi mata kuliah pada semester berjalan. Iya, otomatis karena kalian nggak ngambil SKS tapi kalian bayar SPP kan gitu ya. Kalian bayar SPP tapi nggak ngambil mata kuliah reguler di di departemen, otomatis konversi FRS kalian harus berisi mata kuliah konversi, otherwise kalian rugi, cuma bayar tapi nggak ngambil SKS gitu ya. Maka harus konversi saat itu juga gitu. Dan itu juga memudahkan kita untuk mengontrol. Jadi maksudnya nggak nyimpen kegiatan yang sudah lewat gitu ya. Selesai kegiatan langsung dilaporkan saat itu juga semester itu juga gitu ya. Itu seperti itu. Kemudian nomor 5 ya, setelah selesai menjalani magang, maka harus mengisi MyITS Student Connect ya. Kemudian mengumpulkan buku laporan ya dan untuk mendaftar seminar magang. Nah, nomor 6 ini juga penting ya. Mahasiswa dimungkinkan ya konversi sampai 20 SKS sesuai dengan mutu. Jadi kita ada penjaminan mutu yang bisa menilai apakah layak kegiatan ini 20 SKS atau tidak gitu. Jadi nggak asal oke, semuanya dapat 20 SKS, tidak begitu gitu ya. Kita berhak untuk menjamin itu gitu ya. Karena apa? Karena rugi kalau ternyata kalian nggak dapat apa-apa, tapi dapat 20 SKS di transkrip gitu ya. Nanti ketika kalian kerja dinilai, loh ini lulus, tapi kok apa itu namanya tidak 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 tampak kompetensinya secara real gitu ya. Nah, itu akan menjadi kondisi yang buruk untuk kita semua gitu ya. Kemudian yang ketujuh ya ini perlu diperhatikan ya untuk pelaksanaan magang selama masa studi ini hanya diperkenankan 1 kali mengambil BKP atau bentuk kegiatan pembelajaran program magang gitu ya sesuai surat edaran WR1 ya. Jadi nggak bisa apa itu hmm, konversi untuk 2 kegiatan BKP tidak bisa. Tapi kalau seumpama nggak ada hubungannya dengan konversi, Bu, hanya butuh surat pengantar departemen untuk melakukan kegiatan magang di perusahaan, tidak tujuannya untuk konversi apa bisa? Bisa. Nah, itu adalah kelebihan yang kalian miliki ketika kalian masih tercatat sebagai mahasiswa di Departemen Teknik Komputer. Jadi ada yang menjamin bahwa kalian adalah mahasiswa. Jadi kalian tuh bukan anak tanpa identitas gitu ya yang mau magang gitu ya. Kalian punya track record, kalian punya transkrip yang bisa dinilai oleh perusahaan gitu ya. Misalnya kalian sudah selesai beban kuliahnya sudah hampir habis, terus kalian merasa punya kemampuan untuk melakukan magang gitu ya. Misalnya mata kuliah di semester ini tinggal ngambil KTE, KTK 1, KTK 2 yang kegiatannya sudah dilakukan semua gitu ya, misalnya seperti itu memungkinkan untuk mengusulkan magang ya tanpa konversi. Tanpa konversi tapi tetap harus mengumpulkan buku laporan begitu kegiatan itu selesai. Ya. Untuk apa itu namanya sebagai pertanggungjawaban karena kalian membawa nama departemen dalam bentuk surat pengantar atau surat rekomendasi seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah magang berdampak. Ini saya hanya menyampaikan sedikit saja ya, karena yang versi lengkapnya akan dibagikan oleh Bukadek di grup ya. Jadi magang berdampak ini ada jadwal pelaksanaannya ya. Pelaksanaan magang ini yang warna hijau itu adalah 4 Agustus sampai 20 Desember. Artinya bulan Juli ini sudah mulai tahapan-tahapan pendaftaran mahasiswa di bulan Juni ya. Kemudian seleksi mahasiswa oleh mitra itu di bulan Juli ya. Dan bulan Agustus ini adalah penetapan peserta magang sampai mobilisasi keberangkatan. Nah, ini kan berarti ada sudah ada skema bentuknya udah kelihatan bahwa ini akan bisa bisa lokasinya bisa tersebar di seluruh Indonesia gitu ya. Nah, maka pastikan ya meskipun kalian apa itu namanya
apa itu, sebelum kalian berangkat itu akad-akad itu udah selesai gitu ya. Nanti kita lihat apa saja yang perlu ini ya. Nah, alurnya seperti ini, pendaftaran melalui website SIM Belmawa tadi, kemudian persetujuan departemen, kemudian kalian juga perlu urus SPTJM, surat pertanggungjawaban mutlak KPK 2, dan itu dilakukan secara hard file gitu ya. Kemudian mendapatkan persetujuan pimpinan perguruan tinggi, baru kalian melakukan lamaran maksimum 5 perusahaan. Kemudian setelah selesai administrasi, dilakukan seleksi oleh perusahaan dan konfirmasi peserta oleh perusahaan itu dilaksanakan dalam waktu maksimal 24 jam. Jadi kalian cepat untuk mengetahui apakah kalian diterima atau tidak di salah satu dari lamaran-lamaran yang kalian ajukan gitu ya. Itu seperti itu. Kalau dulu 3 kali 24 jam kalau nggak salah. Sekarang lebih cepat lagi. Itu ya, maksimal 24 jam. Nah, kelengkapan yang harus disiapkan adalah KTP, asuransi kesehatan, transkrip, dan CV. Seperti itu. Eh, Kegiatan ya. Apa yang kalian lakukan ya di magang berdampak ini ya, maka mahasiswa harus bertanggung jawab atas mengunggah boarding pass tiket keberangkatan beserta foto tiba di lokasi magang. Ini urusannya dengan klaim biaya, gitu ya. Begitu pula untuk kepulangannya. Kemudian menyusun laporan bulanan yang telah disetujui mentor. Mentornya adalah pembimbing lapangan. Kemudian menyusun dan mengunggah laporan akhir. Jadi ada laporan bulanan, progres atau laporan dan juga laporan akhir. Ya, formatnya sudah ada di laman program. Jadi nanti kita mengikuti format yang diberikan di magang berdampak ini, gitu ya. Itu seperti itu. Nah, apa yang didapatkan mahasiswa ya antara lain adalah bantuan biaya hidup ya selama 5 bulan sesuai lini masa program. Kemudian dana mobilisasi dan ini sesuai dengan harga yang eh, dikeluarkan gitu ya, at cost ya. Yaitu terdiri atas transportasi ya, PP ya 1 kali, kemudian ya itu ya apa khususnya terkait transportasi PP gitu ya 1 kali. Nah, saya rasa cukup dari saya ya. Selanjutnya silakan bagi mahasiswa yang mau bertanya, boleh langsung atau menuliskan di chat gitu ya. Ya, monggo. Ya, silakan Randy Lexi. Saya minta untuk open kamera ya. Siang, Bu. Yes. Ya, Suara saya terdengar. ya terdengar. Oke. Saya mau tanya ini, Bu. Tadi kan untuk yang magang mandiri sama magang berdampak, sorry, magang reguler dan magang berdampak yang tadi durasi 3 sampai 6 bulan, itu kan akan ada konversi sampai 20 SKS gitu, Bu. Nah, untuk 20 SKS ini tadi saya melihat ada beberapa matkul. Contohnya itu tadi ada microcredential AB, terus ada MB, MBKM gitu, dan ada juga kayak kewarganegaraan sama aplikasi teknologi. Uh, Nah, Betul. itu kan kalau misalnya kita mengambil magang akan dikonversikan dalam SKS yang si magangnya itu. Kalau semisal nanti tidak, maksudnya ngambilnya cukup magang mandiri gitu, yang 1,5 bulan tadi. Nah, apakah yang matkul kewarganegaraan, matkul yang aplikasi teknologi, bahasa Inggris, bahasa Indonesia itu akan wajib diambil juga nantinya, Bu? Kalau misalnya ambil magang mandiri yang cuma konversi 4 SKS saja, Bu. Seperti itu. Terima kasih. Kalau magang mandiri harus 4 bulan minimal, karena ada konversi selain magang wajib. Yang kamu maksud yang mana? Reguler atau mandiri? Eh,
kalau misalnya tadi ambil magang yang 1,5 bulan sampai 3 bulan. Berarti konversinya cuma 4 SKS magang wajib. Ya, Berarti yang mata kuliah yang ada di dalam kurikulum seperti bahasa Indonesia, kewarganegaraan, APTEX, KWU itu semua harus kamu ambil secara reguler di ITS gitu. berarti Kamu cuma dapat itu dapat nanti, apa mata kuliah magang wajib aja, 4 SKS aja. berarti itu nanti akan tetap harus diambil di semester berapa, Bu? Apakah itu kayak matkul wajib yang kemarin kebut kebang kan wajib diambil di semester 4 ini, Bu? Hmm. Nanti yang Ya itu, kalau ya, jadi kalau menurut aturan kurikulumnya kan sudah ada ya, misalkan bahasa Indonesia di semester berapa, ya kewarganegaraan semester berapa, gitu kan? Nah, diambil di semester yang sesuai dicantumkan di dalam kurikulum kita. Kenapa? Idealnya seperti itu. Kenapa? Karena SKPB itu juga mengatur jumlah kelas yang dilayani, gitu ya. Jadi kan karena mereka melayani seluruh ITS, jadi setiap departemen itu punya plot. Oke, Departemen Teknik Komputer untuk Pancasila dia di semester genap, gitu ya. Oh, kalau departemen yang lain itu Pancasila di semester gasal gitu. Nah, seperti itu tuh sudah diatur dari dosennya, ketersediaan ruangnya gitu. Nah, idealnya kalian mengambil sesuai dengan apa itu namanya letak di kurikulum kita. Jadi kalau letaknya di semester 6 ya ambil di semester 6. Idealnya seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga karena kondisi tertentu kalian mengambil di luar semester itu pun juga bisa gitu ya. Itu seperti itu. Misalnya kalian masih mau memprioritaskan ada mata kuliah bawah yang belum lulus, kalian mau ulang itu karena itu dibuka hanya di semester gasal misalnya, ya sudah gitu, nggak apa-apa gitu dengan pertimbangan tertentu gitu. Itu seperti itu. Gimana? Terjawab? oke, Bu, terjawab, Bu. Oh ya, saya mau satu pertanyaan lagi nggak, Bu? Monggo. Oke, tadi kan dibilang kalau misalnya kita mengambil magang bisa di sama satu semester full yang 4 sampai 6 bulan kalau nggak salah, Bu. Yang antara yang magang berdampak atau magang yang satunya lagi. Nah, itu berarti kan satu semester full itu kita tidak mengambil SKS reguler. Nah, apakah Hmm. nanti di FRS untuk semester 6 misalnya contoh ngambil magangnya itu akan kosong, tidak ada matkulnya atau matkul konversinya dimasukin pas sebelum magangnya atau bagaimana? Ya, jadi begini. Kamu kalau ada dua yang bisa konversi sampai 20 SKS, magang mandiri atau magang berdampak. Nah, untuk yang magang berdampak itu pasti di luar Surabaya, ya. Karena tadi kita lihat ada mobilisasi, apa penggantian tiket pesawat dan sebagainya, gitu kan ya. Nah, karena kamu tidak hadir di Surabaya, maka tidak mungkin kamu ngambil SKS di departemen kan? Atau di ITS gitu ya, kan nggak mungkin. Maka FRS-mu itu harus berisi mata kuliah konversi gitu. Jadi kan kalau kamu nanti ngambil mata kuliah konversi kan kelasnya bukan kelas reguler, tapi kelas MBKM kalau zaman dulu M00 gitu kan. Artinya kamu nggak perlu hadir di kelas, kamu nggak perlu ngumpulin tugas, nggak perlu ikut ETS, EAS dan sebagainya, gitu ya. Nilainya dari kegiatan itu, gitu kan. Kalau kasusnya itu adalah magang mandiri, maka di sini ada dua kemungkinan. Apakah magang mandirinya itu eh, offline dan di luar Surabaya? Kalau offline dan di luar Surabaya, maka berlaku sama seperti tadi harus dikonversi karena kamu nggak bisa ngambil mata kuliah reguler. Kan nggak mungkin kamu masa mau bayar SPP tapi nggak ngambil SKS gitu kan ya. Nah, itu seperti itu. Terus kemudian yang kedua adalah kalau kamu offline tapi di Surabaya dan masih memungkinkan untuk mengambil, artinya begini, ada kesepakatan gitu ya, yang jelas antara pihak perusahaan dan kamu sendiri gitu ya, bahwa perusahaan itu menerima gitu, kamu tuh memanage kegiatan itu sambil kuliah. Jadi artinya kamu tidak ada tuntutan untuk hadir selama office hours di perusahaan gitu ya. Kalau ada tuntutan seperti itu dari perusahaan, oh wajib seperti ini, maka kamu kan nggak bisa ngambil kegiatan reguler, kelas reguler, ya kan?
Nah, maka konversinya harus di semester itu. Nah, tapi kalau seandainya dia perusahaan itu memungkinkan memfasilitasi, oke, hybrid boleh gitu ya. Tetap ke laporan ke perusahaan, terus kamu selebihnya menjalankan proyek itu boleh di mana saja gitu ya. Terus kemudian apa itu yang penting tetap laporan terus ke perusahaan gitu ya. Dan kamu bebannya masih bisa kamu jalani bersama dengan mata kuliah di departemen, artinya kamu masih mungkin mengambil mata kuliah departemen, tapi mungkin bisa jadi karena kamu ngambil mata kuliah departemen, konversinya tidak bisa kamu konversi penuh di semester itu. Ya kan? Karena jatah ngambil SKS kan cuma 24. Ya, betul ya. Jadi misalkan kamu dapat 17 SKS untuk konversi magang, tapi kamu masih ngambil di departemen 10 SKS. Berarti kan totalnya kalau kamu mau konversi kan 10 tambah 17 kan kelebihan. Ya, nah sehingga bisa mengambil opsi di konversi semester depan, gitu ya. Itu seperti itu. Kemudian yang kalau seandainya dia full online, maka di sini kita memberikan warning juga ya. Untuk yang sifatnya online full ini, kami sekarang akan memberlakukan filter yang lebih ketat gitu ya, supaya menjamin bahwa kalian tuh melakukan mendapatkan kegiatan yang baik gitu ya. Nah, kalau yang full online ya berarti bisa. Kalian masih bisa ngambil mata kuliah departemen secara penuh selama kalian tetap bisa maintain dengan kegiatan magang online tadi gitu ya. Artinya lebih longgar pengaturan konversinya. Mau berapa yang dikonversi di semester ini, mana mau berapa yang dikonversi semester depan, itu bisa menyesuaikan. Tapi pastikan kamu hanya bisa konversi di semester tertentu jika kalau kamu sudah punya kesepakatan form konversi itu dengan tanda tangan saya. Itu nanti akan ditunjukkan ke dosen wali. Kan ngambilnya ke dosen wali kan? Nah, gitu. Ya. Meskipun misalnya misalkan semester 6 kamu jalani magang online, mau konversinya semester 7. Jangan nunggu semester 7 baru bikin konversi. Tapi begitu kamu sebelum melaksanakan magang itu kamu bikin form konversi gitu ya. Begitu. Oh iya, mungkin tadi apa ya? Saya mau menyampaikan, mau minta bantuan Mbak Kade itu menambahkan masalah apa ya Mbak Kade ya yang belum ya? Mbak Kade bisa monitor? Kira-kira ada yang perlu ditambahkan nggak? Sudah cukup sih, Bu. Semuanya sudah tersampaikan. Oh baik ya. Untuk apa MyITS Student Connect gimana Mbak? Ada apa tata cara tambahan? Oh iya. Untuk My ITS Student Connect, untuk apabila mahasiswa mengambil mata magang yang reguler, itu bisa bisa mengajukan ke SKEM, Bu. Tetapi kalau misalnya mengambil magang mandiri dan magang berdampak, itu mahasiswa mengkonversi ke SKS. Nah, untuk penginputan pengajuan di MyITS Student Connect-nya itu melalui PK2. Nanti saya mengirim data siapa saja yang magang konversi ke PK2 nanti diinjekkan oleh PK2. Tapi untuk yang magang reguler, mahasiswa mengisi datanya sendiri di MyITS Student Connect menu magang, nanti mengajukan verifikasi ke dosen pembimbing atau dosen wali. Ya, terima kasih Mbak Kade. Kemarin pengalaman di PK2 juga ada kayak semacam ini ya. Kalau dinilai kalau durasi magangnya 4 bulan, dia cuma diberi izin SKS maksimum berapa SKS gitu ya, 14 atau berapa gitu ya Mbak Kade ya. Iya Bu, di Student Connect itu sudah ada sistem kalkulator MBKM. Jadi durasi mahasiswa mengikuti durasi magang misal 4 bulan itu setara dengan konversi berapa SKS itu sudah ada Bu. Jadi otomatis di MyITS Student Connect. Oh begitu. Ye, baik, terima kasih Mbak Kade. Bagi mahasiswa yang lain ada pertanyaan?
Ya, silakan Al-Hadid, boleh open kamera ya? Permisi Bu, apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Baik, saya ingin bertanya Bu, kalau misalnya ingin magang di luar kota secara offline itu, kan nggak bisa ngambil kelas reguler ya Bu. Nantinya apakah kita harus menambah semester karena kan kalau misalnya di semester 7 itu harusnya pra-TA ya Bu. Ya, nah. Nah, nanti itu pra-TA-nya bagaimana Bu? Kalau misalnya magang di luar kota. Nah, itu juga jadi eh, pertimbangan. Jadi artinya begini, pra-TA itu adalah mata kuliah yang membutuhkan kehadiran kamu di departemen gitu ya. Eh, Bisa jadi kamu akan mendapat dosen pembimbing yang apa ya, membolehkan kamu untuk bimbingan online, tapi calon dosen pembimbing. Calon dosen pembimbing. Iya benar, calon dosen pembimbing TA. Tapi di dalam pra-TA itu ada penilaian. Penilaian yaitu seperti seminar pra-proposal. Kamu harus hadir secara offline dan seminar proposal begitu. Dan pra-TA ini harus diambil 1 semester sebelum TA, gitu ya. Artinya kalau kamu tidak mengambil pra-TA ini, maka eh, kamu otomatis extend 1 semester, gitu ya. Jadi karena ngambil ngambil apa itu pra-TA-nya di semester 8 gitu ya. Berarti kan kamu baru bisa ngerjakan TA itu ketika proposal disetujui. Nah, di semester 9 gitu. Itu seperti itu. Ini kasusnya kamu Eh, angkatan 22. Berarti sekarang itu semester 6 ya? Mau semester 6, 7. 6 ke 7 ya. Heeh. Ini kamu berpikir mau, kamu belum ini, belum eh, apa punya ini SKS magang, 4 SKS itu belum? Eh, Belum ngambil Bu, SKS magangnya. Oh, belum ngambil ya. Belum ngambil. Hmm. Ya, memang kondisinya seperti itu sih ya. Jadi eh, agak agak berat ya. Jadi otomatis seperti itu. Kalau misalnya nggak full di konversi 20 itu gimana Bu? Ada yang dikorbanin buat mengambil PTA-nya di semester 7 nanti, walaupun magang di luar kota. Nah, tapi kan kamu kan pasti tidak ada di tempat di departemen sampai sampai Desember kan? Eh, Kalau misalnya yang Ibu bilang tadi harus hadir di jadwal tertentu saja, itunya diperbolehkan sama perusahaannya Bu? Nah, itu kondisi tertentu, kondisi khusus ya. Kita tidak pernah tahu kan, itu bisa atau enggak. Artinya kamu juga harus, Grab ini tidak menjamin ini juga apa itu namanya transport ya. Berarti itu biaya ditanggung sendiri oleh mahasiswa ya. Nah, Iya itu Bu. tapi saya juga tidak, ini belum belum saya diskusikan dengan dosen pengampu magang, apa pengampu penulisan ilmiah ya. Eh, Bagaimana seandainya di situ diizinkan gitu ya, seperti itu. Tapi kalau format generalnya kamu bakalan selama 6 bulan tidak ada di departemen, maka itu tidak memungkinkan untuk ngambil pra-TA atau penulisan ilmiah di semester 7 gitu. Begitu. Baik, baik. Terima kasih Bu. Jadi mungkin ini untuk pertanyaan kamu ini tidak bisa sepenuhnya 100% saya jawab saat ini ya. Oke. Tapi kalau untuk misalnya mau mulai magangnya dari liburan semester 6 ini masih bisa mengajukan ke Ibu kan ya buat proposal pengajuan magangnya. Bisa? Bisa. Heeh. Jadi Baik, baik, kan kalau untuk magang reguler aja kan cuma minimum 1,5 ya. Masih memungkinkan kamu untuk memproses itu ya. baik. Terima kasih Bu. Ye, sami-sami. Yang lain ada lagi?
Permisi Bu, izin bertanya. Ya, siapa namanya? Abraham Kapitupulu Bu. Oh, Abraham ya. Oke, boleh open kamera? Lagi di jalan nggak apa-apa Bu? Ya, nggak apa-apa. Oke. Eh, jadi pertanyaan saya itu kan Ibu Ini kamu, sempat mention, kamu nggak apa-apa nih ya sambil ngomong. aman sih Bu. Ya, sudah. Soalnya agak menarik aja topik, jadi saya kayaknya harus bertanya ini. Hmm. Ya, jadi Oke, pertanyaan silakan. saya itu yang pertama kalau tadi Ibu mention tentang eh, magang di lab itu kadang itu juga bagian dari magang ya. Nah, itu aku mau tanya, itu tuh berarti magang yang reguler kah, mandiri kah, atau justru kayak beda kategori lain? Terus itu eh, prosedurnya sama kegiatannya tiba-tiba ada gitu lab membutuhkan atau memang kayak teacher itu disediakan untuk setiap lab gitu? Itu prosedurnya gimana ya? Jadi begini, sebetulnya kan tujuan magang itu adalah kalian punya pengalaman untuk masuk ke sebuah lingkungan kerja, gitu ya. Nah, lingkungan kerja itu bisa di luar kampus atau di dalam kampus. Di dalam kampus itu misalnya ya di lab itu. Di lab itu, kalau kamu memilih magang di lab, maka itu jatuhnya ke magang reguler, gitu ya. Kamu akan dapat 4 SKS saja magang wajib. Nah, itu untuk informasinya akan bisa diperoleh langsung ke lab-lab itu atau berdasarkan pengumuman yang diberikan di grup mahasiswa, gitu ya. Itu seperti itu. Biasanya kalau ada request dari lab ini kita butuh mahasiswa untuk magang mengerjakan sesuatu atau membantu penelitian gitu. Bisa gitu ya. Itu seperti itu. Bisa disampaikan lewat grup mahasiswa atau langsung misalnya kamu jadi anggota lab tertentu, kemudian kamu dapat informasi, disetujui, langsung bisa mengajukan ke saya gitu ya. Oh, baik-baik, mengerti Bu. Terus pertanyaan yang saya kedua, eh, waktu itu kan waktu liburan semester 2 sampai semester 3 saya ada sempat menjalani magang 8 minggu. Nah, itu kan walaupun memang belum memenuhi ketentuan yang 90 SKS saat saya menjalankannya, tapi kalau misalnya nanti semester 5 saya sudah genap 90 SKS kayak gitu, terus saya konversi dari yang udah pernah saya lakukan, itu valid gak ya, Bu? Atau justru waktu udah lulus genap 90 SKS dulu, baru bisa menjalani magang yang bisa dikonversikan SKS-nya gitu, Bu? Ya, tidak bisa karena pada saat kamu kan dapat ngurus surat pengantar juga ke departemen ya. Sorry, Bu. Oh ya, belum belum surat Kamu pengantar departemen, belum belum. Oh belum, apalagi kamu nggak ngurus surat pengantar ke departemen, ya kan? Berarti kan tidak tercatat kamu melakukan magang dengan apa itu istilahnya persetujuan departemen kan? Seperti itu, ya. Jadi ya tidak bisa kamu klaim untuk dan itu tadi kan ada ini ya syarat bahwa pelaporan itu maksimum 2 semester setelahnya dan saya rasa itu sudah terlewat, ya. Belum sih, Bu. Baru semester, hitungannya kan semester 3 awal baru selesai gitu. Nah, iya semester 3 awal, semester Berarti 3 tetap awal baru nggak tiga sampai semester 3 itu udah 1 semester, semester 4 sudah satu. Nah, nanti kamu ngambil SKS-nya di mana semester 5? Ya nggak bisa. Kamu kan Oke, oke, belum, Bu. kamu udah ngambil berapa ini? Iya. Kalau ngambil di semester Oh, 5 kan berarti 3 semester karena di akhir semester toh itunya ngambil nilainya ya seminarnya. iya. Mm-mm. Lagian kan yang itu kegiatan itu kan kamu juga tidak terlalu merasakan kaitannya dengan bidang teknik komputer ya. Iya, Bu. Oke. Ya, Makasih, Bu. sudah cukup pertanyaan? Ya, oke. Yang lain ada lagi?
Baik, jika tidak ada pertanyaan, mungkin bisa kita akhiri ya. Saya rasa cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bu Kade. Terima kasih Bu Dia atas pemaparan materi pada siang hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Bu Dia dapat bermanfaat bagi semua mahasiswa yang akan melaksanakan magang di semester depan. Saya sebagai moderator memohon maaf apabila ada kekurangan dan pengucapan yang kurang. Saya akhiri sosialisasi pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.